Masih bersama kami dalam Kabar Petang Pilihan pemirsa dan kami ingin kembali berdialog dengan Bang Rey dan juga Pak Edi. Saya mau ke Bang Rey dulu mungkin melanjutkan yang tadi. Bang Rey, praktek-praktek semacam ini sebelumnya juga sudah pernah ditemui di daerah lain ada juga atau baru ini Bang Rey kalau dari pihak Bang Rey melihatnya? Sejauh ini yang model seperti ini ya baru ditemukan, tetapi semangat kemungkinan mengambil keuntungan dari musibah yang dialami ini selalu terbuka itu terjadi gitu. Oke. Tapi model praktik seperti ini ya ini baru kita dengar dari kasus Jember ini. Bang Tapi Rey, tidak menutup kemungkinan model yang lain terjadi gitu. Ya, Oke. apalah modelnya, selalu saja ada kreasi kan untuk bisa melakukan itu gitu. Oke, artinya Bang Rey, dana penanganan COVID-19 ini ternyata masih memiliki celah yang cukup besar untuk bisa dimainkan oleh pihak-pihak yang kemudian memiliki niat tidak bertanggung jawab. Sangat. Nah, kenapa gitu? Karena aturan yang dibuat memungkinkan itu. Kan ini kan salah satunya adalah soal refocusing yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri. Tanpa pengaturan yang ketat tentang itu. Jadi akibat sekarang seperti yang kita sebutkan tadi, dengan menggunakan istilah COVID semua, pengaturan dapat dilangsungkan ke situ. Dengan pengawasan yang sangat minimal gitu. Jadi ya sebetulnya dalam konteks seperti sekarang, ya DPRD-nya, ya level pemerintahan yang paling di atasnya lah yang sebetulnya melakukan pengawasan, tentu ditambah dengan ya kesadaran moral, kesadaran etik dari setiap penyelenggara negara gitu. Tanpa itu sangat terbuka kemungkinan. Karena apa? Karena dua hal. Pertama, aturannya memang dibuat longgar sekarang ini dalam konteks refocusing itu gitu ya. Yang kedua, boleh jadi semua termasuk publiknya semua sibuk menghadapi COVID-19 sehingga aturan apapun yang dibuat misalnya seperti yang sekarang nih, pembuatan SK tentang penambahan honorarium kepada pejabat negara, kira-kira begitu ya, luput dari perhatian masyarakat gitu. Karena semua terfokus kepada soal menghadapi musibah ini sendiri kan. Orang bicara vaksin sekarang, kira-kira gitu ya. Bukan bicara soal yang lain-lain, kira-kira begitu. Jadi sangat terbuka kemungkinan. Dasarnya karena ada aturan yang memungkinkan itu, ya melakukan kreasi sedemikian rupa dalam kerangka mengambil keuntungan finansial dari penderitaan publik, kira-kira gitu ya. Yang kedua, saat yang bersamaan, ya perhatian masyarakat juga nggak terlalu terfokus kepada penganggaran. Jangankan masyarakat, DPRD sendiri seperti kita dengar tadi pengakuan Pak Edi, baru tahu setelah ada pemanggilan dari pihak polisi. Itu jadi pertanyaan saya gitu. Loh, polisi tahu duluan dari DPRD, kira-kira gitu. Nah, DPRD-nya di mana sehingga DPRD-nya pun baru tahu dari polisi. Artinya apa gitu? Kan kalau hitungan SK ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah berjalan 7 bulan, kalau hitungannya dari Maret ya. Tapi kalau kita mengikuti pernyataan Pak Bupati, sebetulnya ini juga mengikuti aturan yang sebelumnya. Kira-kira waktunya sudah lebih lama. Sudah lebih lama. Sebetulnya Pak Bupati ini hanya membuat tanda tangan baru, ya karena ya Bupati barunya, bukan berarti itu aturan baru, kira-kira begitu loh. Sebetulnya lebih bersifat administratif, jadi bukan substantif gitu loh kira-kira itu. Tapi saya nggak tahu kronologinya semacam apa. Apakah ini betul-betul aturan baru atau aturan lama yang diadministrasikan kembali karena kebetulan bupatinya baru, sementara isinya dan substansinya masih tetap yang lama, sama sekali tidak berubah gitu. Nah, kalau ternyata pilihannya yang kedua, itu aturan lama yang substansi bahkan redaksinya nggak berubah, hanya penandatangan berubah karena ada secara administratif yang harus berubah, kepala daerahnya berubah, dan ini makin menambah pertanyaan kita, lah DPRD-nya kemana? Nah, kan kira-kira baik, gitu. Bang Rey. Pak Edi, DPRD-nya kemana? Peran DPRD ini seperti apa? Apa langkah-langkah yang akan dilakukan? DPRD sejak awal, Mbak, kita selaku lembaga kontrol dan pengawasan selalu bertanya. Ini banyak hal, nek ngomong Jember ini berbicara tentang Jember banyak hal. Ini nih Jember banyak hal, bukan urusan COVID. Kemarin di dana alokasi umum yang tidak terserap, ini juga saya sampaikan. Termasuk lambatnya dalam pembahasan RPJMD, terus KUA. Nah, ini sangat lamban pemerintahan Kabupaten Jember. Ini. Nah, kita nggak berhenti mengingatkan Bupati.
dalam segala pembahasan terkait ngomong dana rakyat ini. Tapi dalam kasus Itu. ini setidaknya Pak Edi dalam kasus honor atau jatah uang pemakaman COVID-19 untuk bupati dan ada pihak yang lain juga ini, peran DPRD sejauh ini seperti apa Pak? Pihak kepolisian terus menangani hal ini. Yang dilakukan DPRD seperti apa Pak Edi? DPRD nanti akan kita dorong pansus karena ada 2 anggota kami ya fraksi PD Perjuangan yang di pansus akan mendorong nanti memanggil pihak-pihak terkait, untuk menanyakan apa yang menjadi temuan-temuan itu. Nah, itu. Oke, akan ada panggilan berarti ya Pak ya ke bupati, setidaknya melalui 3 orang pansus, yang lain. melalui pansus ya. Melalui Pihak-pihak pansus. yang terkait ya yang masuk. Akan Semua sampai OPD yang terlibat. Oke, akan sampai sejauh mana Pak Edi? Apakah juga akan periode yang sebelumnya? Karena tadi juga yang menjadi highlight ini kan melanjutkan Pak Edi. Ya, periode kemarin saya masuk di pansus. Yang kami lakukan di lembaga DPRD selaku lembaga kontrol dan pengawasan, nah kita lakukan semua terkait anggaran yang kemarin 400 sekian itu kita awasi, kontrol anggarannya kemana, digunakan untuk apa. Kita kontrol terus. Oke, baik. Kita Bang Rey, awasi itu, Mbak. Bang Rey tadi ada yang mau disampaikan? Iya, kalau dianggarinnya DPRD yang ngotot ya nggak mungkin dong kasus ini terjadi kan. Oke. Jadi asumsinya gitu ya. Itu satu. Nah yang kedua, mungkin pansus itu oke ya. Misalnya kalau mencari tahu apakah betul ada pelanggaran ya yang dilakukan oleh katakanlah selevel pejabat pemerintah daerah, dalam hal ini bupati maupun sekda gitu, itu oke gitu. Tapi yang paling mendesak menurut saya sekarang ini adalah memastikan aturan itu segera direvisi. Dan oleh karena itu ya DPRD dengan kewenangannya mestinya ya meminta supaya bupati segera merevisinya. Ya karena tidak semua aturan di dalam SK itu tentu saja salah ya. Baik. Jadi misalnya penambahan honorarium tetap dimungkinkan, tetapi itu untuk level pekerja di bawah, Oke. bukan pejabat pemerintah daerahnya gitu loh kira-kira tuh. Karena itu sudah Jadi menjadi tenaga tanggung jawabnya Bang Rey ya. Iya, karena kalau tenaga medis ya, tenaga penggali kubur ya, tenaga pengkapani macam-macam itu memang diatur di dalam instruksi Mendagri nomor 1 itu. Itu maksud saya gitu. Tapi Baik. kalau ke level pejabat daerah dengan dibuat istilah dia kan pejabat, ya memang tugasnya yang ngawasin itu. Ya Oke. tugasnya yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi nggak perlu ada penambahan honor karena udah include di dalam jabatannya sebagai pengawas dan juga penanggung jawab gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Rey. Ya. Bang Rey Rangkuti, Ya. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, dan juga Pak Edi Cahyopurnomo, DPRD Jember dari PDI Perjuangan sudah bergabung bersama kita dalam perbincangan petang hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore.